Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kembali lagi bersama saya untuk mengulas tentang sejumlah pendekatan dalam metode penelitian kualitatif. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu pendekatan yang kali ini banyak diminati oleh para praktisi, para peneliti ilmu sosial, yaitu grounded theory. Sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang apa itu grounded theory, saya yakin sebagian dari Anda semuanya sudah pernah mendengarkan apa itu grounded theory, apa yang harus dilakukan, bagaimana prosesnya, dan seterusnya. Tetapi bagi yang belum, saya kira ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengikuti secara runtut tentang bagaimana grounded theory itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa poin penting terkait dengan pendekatan grounded theory ini. Yang saya akan sampaikan pertama terkait dengan sekedar introduction dari pendekatan ini. Yang kedua, bagaimana karakteristik secara umum tentang apa itu grounded theory. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pengumpulan data dan juga bagaimana analisis data. Baik, saya ingin memulai dari pengantar terlebih dahulu bahwa grounded theory adalah sebuah pendekatan dalam penelitian kualitatif untuk menjelaskan suatu fenomena, dan atau yang juga lebih sering dikenal di kalangan akademisi bahwa grounded theory adalah salah satu pendekatan dalam metode penelitian kualitatif yang selalu didesain untuk mengembangkan atau membangun teori. Makanya namanya saja adalah grounded theory, satu teori yang dibangun dari data. Untuk itu saudara-saudara sekalian, barangkali kemudian muncul banyak pertanyaan terkait dengan pendekatan ini. Sejak kapan metode penelitian ini diterapkan, siapa yang memulai, dan seterusnya. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah bagaimana grounded theory ini diterapkan. Maka saya ingin sedikit mengulas tentang siapa sih orang yang pertama kali mengenalkan satu pendekatan ini. Orang yang pertama kali mengenalkan pendekatan ini adalah Glasser and Strauss. Dia menulis satu buku penting sebelum dia akhirnya merumuskan satu metode penelitian secara runtut yang disebut dengan grounded theory ini. Dia memulai dari satu karya penting sebagai hasil dari kolaboratif risetnya antara Glasser and Strauss. Kemudian hasil kolaboratif riset itu dia bukukan pada tahun 1965 dengan judul Awareness of Dying. Ini adalah satu buku sebagai hasil penelitian dia yang mengulas tentang bagaimana fenomena pasien di rumah sakit di salah satu negara bagian di Amerika sana, dan kemudian dicoba dianalisis secara mendalam. Dia menggali informasinya selama kurang lebih 6 bulan, dan kemudian hasil dari temuannya itu dia bukukan dengan dia membuat judul yang bernama. Saudara-saudara sekalian, buku yang berjudul kemudian Awareness of Dying ini sebenarnya pada satu sisi menjadi karya yang menarik, yang sekaligus juga membuka mata para akademisi, para peneliti tentang betapa pentingnya satu pendekatan lain, yaitu pendekatan kualitatif, yang pada saat sebelum tahun 1965-an, pendekatan kualitatif itu sangat tidak banyak diminati, bahkan cenderung terabaikan begitu saja. Pada saat yang sama pendekatan yang bersifat positifistik
terutama kuantitatif sangat dominan di kampus. Maka penelitian ini kemudian pada satu sisi membuka mata para akademisi bahwa ada pendekatan lain yang penting juga untuk diterapkan. Nah, hasil daripada temuan ini, hasil dari Kolaboratif riset antara Glasser and Strauss ini yang kemudian dibukukan dalam buku yang bernama Awareness of Dying tahun 1965, ini mendorong banyak peneliti akademisi untuk mempertanyakan bagaimana metodologi yang ia bangun. Dengan kata lain, banyak akademisi yang mendesak Glasser and Strauss ini untuk membukukan metode penelitian yang sudah diterapkan dalam penelitian ini. Makanya kemudian 2 tahun setelah itu dia menulis satu buku yang bernama The Discovery of Grounded Theory pada tahun 1967. Inilah awal daripada grounded theory sebagai suatu pendekatan dalam penelitian kualitatif itu mulai banyak dibicarakan. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kita kemudian akan mulai masuk tentang bagaimana mendesain satu penelitian, satu pendekatan grounded theory. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, saya kira juga sudah pernah saya sampaikan di sesi yang lain tentang bagaimana desain penelitian kualitatif itu. Bermula dari bagaimana mendesain rumusan masalah kita, bagaimana riset question kita ini kita bangun, yang sebenarnya ini menjadi fondasi untuk akan menjadi seperti apa model penggalian data kita. Nah, di dalam penelitian kualitatif secara umum dan juga khususnya grounded theory, maka rumusan masalah sangat ditekankan untuk mendorong kita para peneliti menggali informasinya dengan sangat mendalam. Oleh karena itu, rumusan masalah di dalam penelitian grounded theory dan juga kualitatif secara umum tidak cukup dengan pertanyaan what, karena itu orientasinya hanya bersifat deskriptif. Yang lebih jauh daripada itu, harus didorong untuk memulai satu pertanyaan bisa dibuat adalah how and why. How ini nanti akan bisa diorientasikan menjelaskan bagaimana proses fenomena itu bisa terjadi dari awal sampai akhir, bagaimana dampaknya dan seterusnya, dan juga diikuti dengan pertanyaan why. Ini menyangkut membangun motivasi peneliti untuk menggali alasan dibalik fenomena itu bisa terjadi. Itu tentang memulai suatu desain penelitian bermula dari rumusan masalahnya. Nah, selanjutnya saya ingin juga menjelaskan yang kedua adalah terkait dengan karakteristik pendekatan grounded theory. Grounded theory ini ada banyak karakteristik yang mungkin sekilas sama dengan pendekatan-pendekatan penelitian yang lain dalam penelitian kualitatif, tetapi ada beberapa karakteristik yang sedikit membedakan atau bahkan sangat kentara membedakan satu dengan yang lainnya. Yang pertama apa? Bahwa grounded theory mengharuskan peneliti untuk menghilangkan asumsi-asumsi sebelumnya. Apa yang dimaksud di sini? Setiap peneliti pasti punya pengalaman, punya riwayat pendidikan, punya mungkin juga pengalaman penelitian dan lapangan yang berbeda-beda. Tetapi di dalam grounded theory sangat didorong untuk jangan sampai pengalaman pendidikan itu mempengaruhi asumsi kita untuk membaca suatu fenomena. Memang ini tidak mudah bagaimana menghilangkan background kita itu di dalam mempengaruhi penelitian ini. Memang tidak mudah peneliti untuk menghilangkan sama sekali pengaruh backgroundnya sendiri menyangkut pendidikan, pengalaman dan seterusnya. Tapi sebisa mungkin itu jangan sampai mempengaruhi cara baca atas suatu fenomena, apalagi kemudian membuat suatu preconception atas suatu fenomena yang akan diteliti. Nah, selain itu juga ciri khas yang lain dari grounded theory adalah mengabaikan tinjauan pustaka.
Berarti tidak perlu pakai tinjauan pustaka dong kalau begitu. Bukan demikian maksudnya. Tetapi bahwa tinjauan pustaka itu jangan sampai kemudian membuat peneliti terkotak cara pandangnya, terbatasi cara pandangnya hanya mengacu pada penelitian yang ada. Makanya di sini saya tegaskan berikutnya, jangan sampai peneliti melalui pendekatan ini kemudian terjebak pada pemaksaan dalam tanda petik fenomena yang ada itu untuk dimasukkan ke dalam teori-teori yang sudah ada. Terus mungkin kemudian muncul satu pertanyaan, lalu apa gunanya teori yang sudah ada itu? Apa gunanya juga kita mengkaji teori-teori yang sudah ada sebelumnya? Teori-teori sebelumnya itu diterapkan untuk mengasah kepekaan kita membangun teori atas fakta, atas fenomena, atas data yang sedang kita teliti. Jadi tidak memaksakan fakta fenomena yang ada itu untuk kita sesuaikan dengan teori-teori sebelumnya. Selain itu, bahwa pendekatan grounded theory itu harus dikendalikan berdasarkan data. Apa maksudnya? Bahwa penelitian ini seyogianya menggali data sebanyak-banyaknya yang relevan dengan riset question dalam rangka apa? Untuk mengisi gap data analisis awal. Nah, makanya ini nanti akan saya jelaskan lebih detail bagaimana prosesnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menggali data ini untuk menguji kategori dan potensial teori, karena di dalam grounded teori itu nanti prosesnya sangat berbeda dengan penelitian-penelitian lain yang saya jelaskan di slide berikutnya. Penelitian ini juga karakteristik lain yang tidak kalah pentingnya adalah menggunakan theoretical sampling. Apa itu theoretical sampling? Yaitu cara menentukan sampel, kalau misalnya informan atau partisipan, cara menentukan partisipan atas dasar kategorisasi yang dibuat sebelumnya, dan itu kemudian membimbing kita untuk merumuskan, oh kalau begitu caranya berarti partisipan yang harus kita bangun awal adalah ini, theoretical sampling. Jadi kalau kita selama ini mengenal satu penelitian, dari awal kita sudah tetapkan bahwa calon partisipannya adalah sekian banyak, si A, si B, si C, si D dan seterusnya, dan kemudian kalau sudah selesai maka sudah selesai juga proses penggalian data. Itu tidak cerminan dari model pendekatan grounded theory. Model pendekatan grounded theory itu sifatnya adalah mencari partisipan untuk menemukan data, kemudian kita bandingkan dengan konsep sebelumnya. Itu kemudian yang akan membimbing kita untuk mencari informan berikutnya dan informan berikutnya. Itulah yang dinamakan dengan theoretical sampling. Nah, karakteristik yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendekatan grounded theory ini menerapkan satu pendekatan komparasi atau pembandingan secara berkelanjutan antara data yang sebelumnya dengan data yang barusan didapatkan, antara data dengan kategori atau teori, kategori dengan kategori dan seterusnya. Jadi selalu melakukan pembandingan. Nah, kita di dalam pendekatan grounded theory ini yang sangat krusial juga adalah disiplin di dalam membuat catatan atau memo. Apa yang terbersit dalam diri kita, dalam benak kita ketika proses penelitian di lapangan, kemudian pada saat melakukan pengumpulan data, analisis data, kemudian bagaimana mendefinisikan pengkodean dan kategori, bagaimana teori yang akan dikembangkan, itu semuanya dibuat satu memo atau catatan-catatan yang sangat detail, dan itu akan sangat membantu kita nanti pada saat melakukan analisis. Termasuk juga temuan-temuan pengalaman apa yang dialami atau ditemui pada saat
Ciri khas yang lain adalah menggunakan prinsip theoretical saturation. Theoretical saturation ini di dalam definisi yang dalam tanda petik konvensional sering dimaknai suatu proses penggalian data yang akan berhenti ketika data yang diperoleh sudah tidak lagi memberikan informasi yang bersifat baru. Itu dalam pendekatan yang dalam tanda petik konvensional. Tetapi di dalam pendekatan grounded theory, theoretical saturation ini adalah ketika data yang ditemukan di dalam penelitian tersebut kemudian tidak lagi menjamin adanya pengaturan kategori atau teori, atau tidak lagi mengubah konsep kategori dan juga teori yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apa artinya? Kalau di dalam penelitian grounded theory ini, ketika sudah mengumpulkan data, dianalisis dan kemudian melahirkan satu keinginan lagi untuk mencari informan lagi, kemudian mendapatkan banyak informasi dari informan sampai di informan yang terakhir itu nanti. Ketika informan yang terakhir itu ketika kita bandingkan dengan data sebelumnya, konsep yang sudah dibangun sebelumnya ternyata informasinya tidak terlalu signifikan atau bahkan sama sekali tidak mengubah dari konsep yang sudah ada, dan kemudian kita coba gali lagi di lapangan, ternyata fenomenanya juga sama, artinya sudah tercover oleh konsep dan data yang sebelumnya sudah dianalisis, maka sudah sampai pada titik yang bersifat namanya theoretical saturation. Sudah tidak perlu lagi mengembangkan data. Tentu ini sifatnya juga sangat subjektif. Mungkin bagi saya misalnya ketika meneliti sudah saya anggap cukup, tapi buat orang lain mungkin merasa belum cukup. Makanya yang menjadi penting pegangannya adalah bagaimana research question, rumusan masalah itu strict di sana, tegas untuk membatasi kita ini yang sudah menjadi fokus depan. Baik, itu beberapa karakteristik pendekatan grounded theory. Nanti akan lebih mudah memahaminya kalau kita sudah masuk bagaimana teknis pengumpulan data dan juga analisisnya. Sebagai satu tambahan penegasan informasi yang barangkali membedakan grounded theory dengan yang lainnya adalah bahwa pendekatan grounded theory ini, ciri yang tidak kalah pentingnya, bahkan mungkin menurut saya lebih utama, adalah bahwa proses antara pengumpulan data dan analisis data itu dilakukan secara bersamaan. Jadi ketika kita misalnya punya rencana menggali informasi di kurang lebih antara 15 orang misalnya, ketika kita menggali informasi pada satu partisipan pertama, maka itu kemudian langsung dianalisis. Tidak perlu nunggu sampai 15 orang selesai kita interview. Toh dalam pendekatan grounded theory ini belum tentu 15 orang itu nanti akan kita butuhkan informasinya semuanya. Atau sebaliknya, bisa jadi 15 orang yang kita targetkan itu ternyata masih kurang, bahkan bisa perlu menambah 5-10 lagi. Makanya di dalam pendekatan ini, saya ulangi lagi bahwa pendekatan ini menuntut peneliti untuk melakukan analisis secara bersamaan antara pengumpulan data pertama, antara pengumpulan data dengan analisis data. Jadi data yang diperoleh pada satu tahap kemudian dianalisis, itu yang nanti akan membimbing kita menentukan sampling berikutnya, informan berikutnya, dan pada siapa informan berikutnya itu akan kita dalam tanda petik kita bidik. Itu yang akan sangat tergantung pada hasil analisis kita pada temuan sebelumnya. Inilah yang tadi di awal saya sampaikan sebagai theoretical sampling. Baik, itu adalah beberapa ciri khas pendekatan grounded theory yang sebagian besar membedakan penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yang lain. Nah, saya ingin masuk kemudian pada proses yang sangat penting, bagaimana pengumpulan data dalam pendekatan grounded theory. Secara umum, kalau yang mengikuti sesi saya sebelumnya tentang bagaimana etnografi, secara umum model pengumpulan datanya tidak jauh beda dengan pendekatan tersebut.
Jadi pendekatannya adalah melalui pendekatan etnografi, artinya menggali data di lapangan, jadi terjun ke lapangan, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya di sana. Kemudian pendekatan yang lain adalah melakukan observasi, termasuk mendekati partisipan, berinteraksi, tinggal dalam kurun waktu yang lama, sebagaimana karakteristik penelitian etnografi. Nah, secara lebih spesifik, tentu karena pendekatannya etnografi, maka interview kepada partisipan itu menjadi satu hal yang saya kira niscaya. Bahkan penelitian ini menuntut kita mungkin tidak cukup dengan hanya satu kali interview, bisa jadi beberapa kali interview dalam pendekatan ini. Kemudian observasi, teknik-teknik observasi mungkin di lain kesempatan kita bisa jelaskan lebih detail, termasuk analisis dokumen. Analisis dokumen ini nanti juga bisa banyak hal bisa dikaji. Baru kemudian kita nanti akan masuk pada bagaimana data mentah ini, raw material ini akan kita analisis. Di dalam grounded theory, proses analisisnya ini sering disebut juga dengan proses coding. Karena di sana ada 3 tahapan utama yang menjadi pondasi di dalam bagaimana proses analisis grounded theory itu diterapkan. Yang pertama, apa yang disebut dengan initial coding. Oke, dalam hal ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana proses coding yang sebagaimana dirumuskan oleh Samash. Ini adalah salah satu pendekatan grounded theory yang agak baru, dengan pendekatan yang interpretatif. Nah, dimulai dari initial coding. Initial coding ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita bisa melakukan upaya untuk memberikan label atau menandai data yang sudah ada. Nah, dari data itu kemudian bisa dilakukan analisis. Analisisnya bisa baris per baris atau bisa per kalimat, dan itu kemudian diidentifikasi kira-kira makna dalam satu baris itu apa, atau makna dalam satu kalimat itu apa, makna yang tersirat apa, makna yang terucap apa, yang implisit apa, dan yang eksplisit seperti apa. Itu sudah mulai diidentifikasi, dan kemudian selalu melakukan pembandingan data dengan kode, data versus data, kode dengan kode, dan seterusnya. Dan itu dimulai sejak initial coding atau pengkodean awal. Selanjutnya, ini yang coding atau pengkodean yang kedua adalah focus coding. Focus coding ini melihat kembali pengkodean awal atau initial coding, kemudian membangun beberapa pertanyaan penting. Misalnya kita mencoba menggali apa makna praktis yang bisa dibangun dari kode-kode tersebut. Pertanyaan lain misalnya, asumsi apa yang bisa dikaitkan dengan kode-kode yang sudah dibuat dari line by line tadi atau kalimat by kalimat tadi. Nah, yang kedua, kita bisa mengurutkan kode-kode yang sudah ditetapkan, kemudian diidentifikasi mana kode yang cukup dominan. Misalnya ada temuan yang kira-kira itu mendominasi dari satu partisipan ke partisipan yang lain, kemudian menghasilkan kategori dengan mengelompokkan kode yang paling dominan tersebut. Kira-kira misalnya kita dalam satu data yang berhasil dikumpulkan dari katakanlah 20 sampai 25 kode atau bahkan lebih daripada itu, dan kemudian tentu ada yang dari 25 itu yang cukup dominan katakanlah 15 itu yang diambil, sementara sisanya barangkali tidak terlalu dominan atau tidak terlalu substansial. Nah, dari sana kemudian kita bisa menemukan pola dan gap di masing-masing kategori yang sudah dibuat dengan membandingkan antara kategori
dengan data atau membandingkan data satu dengan yang lainnya dan seterusnya. Ini tahapan yang kedua, yaitu fokus coding. Berikutnya kita masuk kepada yang namanya theoretical coding. Jadi di dalam theoretical coding ini adalah tahapan terakhir bagaimana kita mengintegrasikan semua kategori, membangun teori awal, kemudian membandingkan dengan temuan data baru yang dihasilkan, dan inilah yang disebut dengan theoretical sampling yang tadi sudah di awal saya sampaikan. Untuk memberikan gambaran secara visual proses tahapan penelitian grounded theory itu, saya buatkan skema semacam ini. Data collection dan analisis, pengumpulan data dan analisisnya itu dilakukan secara bersamaan, mulai dari kita mulai membangun konsep awal, dan ini akan membimbing kita untuk menentukan kira-kira siapa partisipan, siapa informan yang akan kita jadikan target di awal kali. Proses penggalian data kepada siapa atau dengan cara apa tentu sangat tergantung pada target dan rumusan masalah yang kita sudah tetapkan. Nah, dari theoretical sampling, dari sampel awal itu nanti kita kemudian langsung, sebagaimana di awal saya sudah sampaikan, analisis. Kita langsung menganalisis data yang sudah ada, dan data ini kemudian kita proses dengan tahapan ini, open coding atau initial coding, yang di sini kita bisa merumuskan conceptual labeling dan categorizing. Artinya apa? Kita bisa membuat menandai, membuat label, misalnya bisa baris per baris atau kalimat per kalimat dan seterusnya. Kemudian kalau sudah, kita kemudian masuk ke focus coding, atau dalam bahasa lain bisa disebut axial coding. Tujuannya apa? Menemukan hubungan antara satu kategori dengan yang lain. Selain itu juga, bagaimana namanya focus coding, kita memfilter kira-kira kode atau kategori yang tidak terlalu relevan bisa di drop. Kemudian kita bisa mengakomodir kode-kode yang cukup dominan. Dan yang berikutnya adalah selective coding atau theoretical coding. Ini adalah hasil identifikasi data atau hasil identifikasi kode yang kira-kira dari focus coding ini yang kira-kira memungkinkan bisa menjadi temuan satu teori yang baru, dan ini bisa kita rumuskan di sini sebagai theoretical coding. Nah, harus diingat di sini bahwa pengumpulan data dan analisis itu bisa berjalan bersamaan, tetapi harus selalu menerapkan yang namanya constant comparison methods, yaitu melakukan satu pendekatan perbandingan secara berkelanjutan dari data satu ke data yang lain, dibandingkan selalu. Yang ini akan membimbing kita untuk menemukan atau menentukan partisipan berikutnya untuk kita gali informasi dan seterusnya, sampai kemudian mencapai pada satu titik yang dinamakan dengan theoretical saturation. Tidak lagi ada data yang relevan untuk kita gali lagi. Karena apa? Karena kira-kira partisipan yang akan kita interview nanti atau observasi yang akan kita lakukan nanti itu ternyata tidak cukup bisa, atau dimungkinkan sudah tidak cukup bisa mengubah teori yang sudah kita bangun dari data-data sebelumnya. Nah, inilah pendekatan grounded theory. Dari sini kita nanti akan menghasilkan satu teori baru dari proses pendekatan grounded theory ini. Saya kira itu sekilas tentang apa itu grounded theory, mulai dari sejarahnya, karakteristiknya, model atau teknik pengumpulan data dan analisisnya yang sebagian besar menjadi berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Tapi ini penelitian yang sangat penting karena
Grounded theory ini adalah salah satu pendekatan yang bukan saja secara paradigmatik, bukan saja secara konseptual, tetapi juga secara teknis sangat jelas bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilalui, termasuk cara melakukan analisisnya. Cara menganalisis ini pun sekarang sudah banyak tools, banyak software yang bisa menjadi alat bantu supaya kita lebih mudah menganalisis data-data yang bersifat deskriptif, kualitatif. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua untuk memahami secara umum proses penelitian menggunakan pendekatan grounded theory dalam kualitatif. Tetapi supaya bisa lebih menjiwai, barangkali perlu juga kita praktekkan bagaimana penelitian grounded theory itu nanti untuk kita sendiri. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita bisa dalam lebih jauh untuk penelitian ini di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.